Salam, selamat pagi. Shalom. Puji Tuhan atas pemeliharaannya sampai hari ini. Kita memasuki minggu kedua di awal tahun 2021. Untuk itu, mari Bapak Ibu, pada kesempatan ini, mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita, dengan memuliakan Tuhan, dengan pujian, ya Tuhan, tiap jam. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat Tuhan. Tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Ya Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu. Tuhanku yang kudus, kekalku milik-Mu. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Datang juru selamat, berkatilah. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan dan menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Dia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus.
hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertatah dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami kembali mengucap syukur kepadamu atas pemeliharaan, pertolongan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa melewati hari-hari yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Kami sangat-sangat bersyukur atas semuanya itu, baik dalam suka duka yang kami lewati, tetapi kami yakin itu semua adalah bersumber dari rencana kehendak Allah dalam hidup kami. Ya Tuhan, banyak perbuatan-perbuatan yang kami lakukan selama ini, banyak dosa-dosa yang kami lakukan selama ini, yang membuat kami menjauh daripada-Mu Tuhan, yang membuat kami selalu cenderung dalam kedagingan. Untuk itu, pada kesempatan ini, kami mengakui segala kepada-Mu ya Tuhan, segala dosa-dosa kami, segala perbuatan kami. Inilah kami, orang yang berdosa ini. Kami mengakui semuanya. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu menopang kami dalam melawan kedagingan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami pada kesempatan ini. Kami datang kepadamu Tuhan. Biarlah puji-pujian kami, ibadah kami layak untuk meninggikan nama-Mu. Sebagai ucapan syukur kami. Berkatilah kami ya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Berkati juga jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini menjadi kuat dan menjadi penuntun akan kehidupan kami. Yang membuat kami kuat dan percaya bahwa Kristuslah juru selamat kami yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, dan akhir ibadah kami ini. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan dulu kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Ku Perlukan Juru Selamat. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhan yang membimbingku di malam pun terang, ku perlukan juru selamat agar ku dibimbingnya melintasi arus Yordan ke negeri bahagia, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhan yang membimbingku di malam pun terang.
Mari kita sama-sama mengucapkan, kuperlukan juru selamat. Ku perlukan juru selamat, karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun terang. Bila malam pun terang. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh anugerah-Mu yang luar biasa, kami boleh ada sampai detik ini. Kami tidak memperkirakan betapa besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tetapi Engkau masih membuktikan akan belas kasihan-Mu, kesetiaan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menginjakkan kaki kami di tahun 2021 ini, semua karena Tuhan. Biarlah kami boleh terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih untuk pujian yang boleh kami bawakan, bahwa tidak ada kegelapan yang boleh menakuti kehidupan kami, karena kami ada di dalam terang Kristus. Saat ini kami mau dengar firman-Mu, tolong kami Tuhan, biarlah hati kami boleh dibukakan oleh-Mu, dan biarlah firman Tuhan boleh bertumbuh di hati kami. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Raja-Raja pasal 6. 2 Raja-Raja pasal 6. Kita baca ayat 15 sampai ayatnya yang ke-18. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh mengikutinya, Bapak Ibu juga boleh melihat di layar kaca Bapak Ibu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukakanlah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita merenungkan satu tema menghadapi ketakutan. Kabar seputar kematian Bapak Ibu, di akhir-akhir ini saya pikir bahwa ini adalah bukan kabar terbaru di dalam apa yang sudah kita dengarkan selama ini. Bukan kabar yang menggembirakan sekaligus bukan kabar yang menghebohkan apalagi mengejutkan setiap kita. Karena kenapa? Setiap hari, setiap detik kita melihat, apalagi dengan adanya wabah COVID-19, bahwa kita mengetahui bahwa ada banyak orang yang mengalami kematian. Dan saya pikir, ketika kita pun mendengarkan akan hal ini, bahwa bukan sesuatu yang mengejutkan setiap kita. Karena kenapa? Setiap saat kita dengar, apalagi di awal tahun 2021, kalau kita perhatikan bahwa ada banyak juga yang meninggal. Tidak hanya disebabkan oleh COVID-19, namun disebabkan oleh berbagai faktor, mungkin penyakit, bencana alam,
Mungkin ada orang-orang yang mengalami penindasan dan berbagai macam hal. Bapak Ibu mohon maaf, mungkin saya mengawali khotbah ini dengan bagi sebagian orang adalah kata-kata kematian ini merupakan sesuatu hal yang menyeramkan atau bisa dianggap sesuatu hal yang tabu untuk dibicarakan atau diperdengarkan kepada orang. Karena kenapa? Ada banyak orang yang takut menghadapi kematian. Bila kita mendengarkan kabar kematian dan sesuatu bukan hal yang mengejutkan Bapak Ibu, maka pertanyaannya bagi kita begini. Apakah kita sudah siap menghadapi kematian? Atau justru kita diperhadapkan dengan ketakutan, dengan bayang-bayang kematian itu sendiri? Mari kita coba memikirkan, apakah kita sudah siap menghadapi kematian atau justru kita diperhadapkan dengan ketakutan terhadap bayang-bayang kematian itu? Sejatinya Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kematian, maut, itu adalah bukan sesuatu yang menakutkan. Saya mengutip satu ungkapan dari pendeta senior Bapak Ibu yang namanya Pendeta Yakub Trihandoko. Ini sungguh memberkati saya. Katanya begini, persoalan kita yang terbesar yaitu dosa sudah diselesaikan melalui kematiannya, dan ketakutan kita yang terbesar yaitu maut sudah dikalahkan melalui kebangkitannya. Jadi di dalam Kristus, baik itu kematiannya maupun kebangkitannya, ini menunjukkan bahwa maut itu sudah dikalahkan. Nah, kalau Kristus sudah melakukan semuanya itu untuk kita, pertanyaannya apalagi sih yang harus kita khawatirkan? Apalagi sih yang harus kita cemaskan di dunia ini? Bapak Ibu jujur, tanpa kita pungkiri bahwa kita masih ada di bawah bayang-bayang ketakutan. Kita masih ada di bawah bayang-bayang kecemasan. Kita cemas, kita takut, kita khawatir apa yang akan terjadi besok, di masa depan. Baik itu di dalam keluarga, di dalam diri kita, sakit, penyakit, pasti kita akan memikirkan akan hal itu. Kita tidak perlu munafik. Dan saya pikir bahwa itu adalah sesuatu hal yang manusiawi selama kita ada di dunia ini. Yang menjadi permasalahannya adalah ketika ketakutan itu menguasai kehidupan kita. Dan itu adalah tidak sehat Bapak Ibu. Nah, dari bacaan kita di pasal 6 ini, saya pikir bahwa dari ayat 15 sampai ayatnya yang ke-18 yang sudah saya bacakan, ini tidak mewakili cerita dari ayat 8 sampai ayatnya yang ke-23. Bapak Ibu boleh membacanya secara lengkap, secara keseluruhan nanti mungkin selesai ibadah kita ini. Tetapi saya mencoba menggambarkan kepada kita secara ringkas apa sih yang terjadi di pasal 6 ini secara khusus di ayat 8 sampai ayatnya yang ke-23. Bila kita perhatikan Bapak Ibu bahwa Raja Aram pada waktu itu sedang berperang melawan Israel. Mereka melawan Israel. Tetapi ada hal yang lucu di sini. Beberapa kali Raja Aram itu merencanakan untuk boleh menghadang Israel, tetapi beberapa kali pula mereka gagal. Kayak mereka diperdayai oleh tentara Israel. Nah, di cerita itu kita melihat bahwa Raja Aram begitu geram dan marah. Sampai-sampai dia menuduh mungkin dia menuduh komplotannya. Dia berkata bahwa siapa sih yang menjadi pengkhianat di antara kita? Sampai-sampai orang Israel mengetahui segala rencana kita. Siapa yang menjadi pengkhianat di antara kita? Pasukannya pun berkata bahwa tidak ada yang mengkhianati bangsa kita. Israel tahu gara-gara apa? Gara-gara Elisa. Ini pertanyaan besar bagi kita. Kok mereka bisa menebak bahwa Elisa yang mengetahui akan hal itu? Saya yakin bahwa ini tidak terlepas dari campur tangan Tuhan Bapak Ibu. Lalu apa respon daripada Raja Aram? Raja Aram pun begitu marah. Dia menyuruh orang-orangnya untuk mengetahui di mana Elisa berada. Setelah mereka tahu bahwa Elisa ada di Dotan, maka dia menyuruh pasukannya, dan pasukannya itu tidak sedikit, banyak. Dia menyuruh pasukannya begitu besar, begitu banyak, beserta kuda-kuda yang besar. Dia menyuruh untuk menangkap Elisa dan dibawa ke hadapan raja. Nah, ada satu hal yang menurut saya menarik di sini Bapak Ibu, bahwa terkait dengan bacaan kita, ketika mereka mengepung Elisa dan juga bujangnya, esok paginya ketika bujangnya bangun, maka dia melihat bahwa orang-orang Aram mengepung mereka. Lalu apa respon daripada
bujang si Elisa itu. Dia berkata kepada tuannya si Elisa, "Tuan, ini celaka, ini gawat. Orang-orang pada mengepung kita. Kira-kira apa yang harus kita lakukan?" Kalau kita perhatikan bahwa tidak ada waktu, tidak ada ruang bagi Elisa dan bujangnya untuk meloloskan diri dari kepungan musuh. Karena kenapa? Ya mereka cuma berdua, mereka hanya beberapa orang. Sementara musuhnya itu begitu banyak. Pertanyaannya, apakah Elisa bimbang? Apakah Elisa merasa takut atau bagaimana? Tentu kita melihat bahwa di sini adalah sepertinya dia baik-baik aja. Ketika dia pun menjawab akan bujangnya itu kelihatan klise banget pernyataannya itu. Maka di poin ini Bapak Ibu, di ayat ini Bapak Ibu, kita akan melihat dan sekaligus kita belajar kira-kira apa sih yang dilakukan oleh Elisa dan bujangnya, bagaimana sikap mereka menghadapi di dalam ketakutan ini. Jujur, mereka pasti di dalam ketakutan. Mungkin Elisa tidak, tetapi bujangnya ini mengalami ketakutan yang luar biasa. Sekaligus kita juga belajar apa hal yang perlu kita pelajari, sekaligus apa yang memberkati kita. Bapak Ibu, yang pertama adalah poin pertama yang saya bisa berikan di sini adalah keyakinan akan adanya Allah. Keyakinan adanya Allah, Allah yang imanen. Saya baca di ayat 15b sampai ayat 16. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Bapak Ibu, situasi yang genting memungkinkan adanya kepanikan. Situasi yang genting memungkinkan adanya ketakutan terhadap bujang Elia. Mungkin dia berpikir, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jalan keluar apa yang harus kita lakukan? Ini celaka. Di depan kita ini sudah ada orang yang mengepung kita. Apa yang akan kita perbuat? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ungkapan semacam ini saya pikir bahwa ini adalah ungkapan yang wajar ketika orang di dalam ketakutan. Mari kita memposisikan diri seperti bujang ini. Ketika kita di dalam masa-masa kegentingan, ketika kita masa-masa di dalam ketakutan, bagaimana sih reaksi kita? Adakah orang yang langsung berdoa, sujud kepada Tuhan, atau justru dia mencari jalan keluar? Apa jalan keluarnya? Dan saya pikir ketika kita panik, saya pikir itu adalah manusiawi Bapak Ibu. Bayangkan kita di dalam kondisi seperti ini. Mungkin di dalam kondisi ini adalah seperti contoh. Ambil contoh adalah di dalam keluarga kita ada salah satu keluarga kita mengalami sakit parah. Kira-kira bagaimana respon kita? Pasti panik. Apa yang harus kita lakukan? Apa jalan keluar yang harus kita lakukan? Saya mengalami sendiri Bapak Ibu ketika 2 minggu sebelum saya wisuda, maka saya juga mengalami mungkin kepanikan di mana mama saya sakit. Mama saya sakit, kondisinya sudah kritis karena asam lambung, dan setelah di ronsen itu ternyata ususnya itu sudah luka parah. Dan saya mengambil komitmen bahwa saya lebih baik tidak diwisuda tahun ini ketimbang terjadi apa-apa dengan orang tua saya, maka saya harus keluar. Lalu saya sharingkan ini kepada teman, dan ini pentingnya mentor Bapak Ibu, pentingnya rekan kerja setim dengan baik. Karena kenapa? Bila kita di dalam keadaan kepanikan, maka kita butuh orang lain untuk boleh membukakan jalan. Terkadang ya kita tidak perlu rohani sekali bahwa ketika engkau ada masalah bahwa engkau datang kepada Tuhan, benar. Tetapi jujur bahwa ketika kita di dalam ketakutan, kecenderungan kita adalah kepanikan. Maka sejatinya kita butuh rekan, butuh partner, butuh mentor. Maka saya sharingkan kepada teman saya tentang kondisi yang saya alami. Maka puji Tuhan Bapak Ibu, waktu itu saya tidak kepikiran untuk berdoa. Yang kepikiran bagi saya adalah apa jalan keluar yang harus saya lakukan. Dan teman saya itu berkata bahwa kita berdoa bersama-sama. Di dalam ungkapan doa saya hanya meminta kepada Tuhan, di momen wisuda saya ini, mungkin ini hadiah terindah ketika mama saya bisa sembuh. Dan puji Tuhan, 1 minggu sebelum saya wisuda, mama saya bisa makan, walau hanya makan bubur, dan bisa berkomunikasi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah kondisi genting. Mari kita bawa diri kita di masa-masa ketakutan. Adakah kita terus mencari jalan keluar atau tunduk kepada otoritas Tuhan? Bila kita melihat bujang Elisa di sini adalah dia mengalami kegentingan. Tetapi kita lihat respon daripada Elisa. Dia berkata, "Oh, jangan takut.
Lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Tadi saya sudah bilang mungkin ini adalah sesuatu yang klise bagi orang-orang yang melihat, bagi orang-orang yang menanggapi. Mungkin si bujang ini berkata bahwa enak sekali kamu berkata begitu, tenang. Tetapi bagaimana ini orang-orang di depan kita sudah mengejar kita, sudah mengepung kita. Ini genting banget. Kita melihat respon daripada Elia, tenanglah Jang, gak usah takut, cepat pasti akan beres. Nah, di sini kita melihat perbedaan antara Elisa dan juga bujang. Elisa tahu bahwa Allah yang menyertai mereka. Di sini kita melihat titik perbedaan bahwa kedekatan hubungan intim dengan Tuhan. Dia mengetahui bahwa Allah itu adalah ada. Allah bukan hanya transenden, tetapi Allah juga imanen. Allah tidak hanya berkuasa mengelilingi istilahnya seluruh bumi dia berkuasa, tetapi di saat yang sama juga dia Allah yang imanen. Dia Allah yang dekat dengan kita, tidak jauh. Dan sekaligus Bapak Ibu, ini hal yang membedakan kita dengan orang-orang di luar kekristenan. Di luar kekristenan, mereka melihat bahwa Allah itu adalah begitu jauh. Tetapi bagi kita, ajaran kekristenan mengatakan bahwa Allah itu tidak jauh. Allah itu sangat dekat dengan kita. Bahkan kita bisa memanggil dia dengan Bapa. Ini adalah relasi yang intim, yang sangat baik. Apa ini dikasih oleh Tuhan? Apa yang harus kita pelajari di sini? Ketika kita di dalam kegentingan, ketakutan, kepanikan, jangan panik dulu. Ingat bahwa Allah ada. Ingat kata-kata ini Bapak Ibu, jangan kita terlena atau fokus dengan kesulitan hidup sampai kita lupa dengan Allah yang Maha Besar. Kecenderungan kita adalah melihat masalah begitu besar dan mengkerdilkan keberadaan Allah yang sangat luar biasa, luar besar daripada masalah-masalah kita. Penyertaan Allah sejatinya meneguhkan keyakinan kita bahwa Allah ada. Nah, Bapak Ibu, bagi kita yang merasakan bahwa Allah menyertai kehidupan kita, nah ini sesuatu meneguhkan keyakinan kita, iman kita bahwa Allah juga ada. Seorang cucu daripada pendiri ODB Bapak Ibu, Our Daily Bread, atau di dalam bahasa Indonesianya santapan rohani. Kalau Bapak Ibu menggunakan renungan ini, cucunya si Mark Dehan dia berkata begini, tak peduli betapa menakutkannya suatu keadaan kita, umat Allah selalu mempunyai lebih banyak bala tentara di sisi mereka daripada yang dimiliki oleh musuh kita. Sekali lagi, tak peduli betapa menakutkannya suatu keadaan kita, umat Allah selalu mempunyai lebih banyak bala tentara di sisi mereka daripada yang dimiliki oleh musuh kita. Dan ini adalah kenyataan. Mari kita menikmati akan proses demi proses intimasi kita dengan Tuhan, bahwa Allah itu dekat dengan kita, tidak jauh. Allah dekat dengan kita. Poin yang kedua Bapak Ibu, di ayat 17 dan 18, saya coba bacakan. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar poin kedua ini adalah doa. Salah satu yang menjadi tantangan gereja saat ini Bapak Ibu, bahkan tantangan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kurangnya niat, motivasi untuk berdoa, untuk datang kepada Tuhan. Tidak adanya kerinduan untuk berdoa kepada Tuhan. Dan mungkin saya pikir bahwa di dalam gereja kita juga mungkin ini perlu kita kaji ulang untuk terus kita bicarakan mengenai doa di topik ke depan. Karena kenapa? Mengabaikan doa sama halnya kita mengabaikan Allah. Coba perhatikan Bapak, mengabaikan doa sama halnya kita mengabaikan Allah. Artinya bahwa ketika kita menyadari bahwa diri kita ini adalah manusia yang lemah, seharusnya kita membutuhkan yang lebih hebat di luar diri kita. Dan siapa yang lebih hebat di luar diri kita? Yaitu adalah Allah. Lah, bagaimana kita bisa berelasi dengan Allah? Yaitu adalah melalui doa. Mengabaikan doa berarti mengabaikan Allah. Sebuah lirik pujian
kalau kita masih ingat Bapak Ibu, dan ini pujian ini sudah sangat familiar, yaitu adalah Dia hanya sejauh doa. Tuhan itu adalah tidak jauh, seperti yang saya bilang di poin pertama tadi, bahwa Allah itu tidak hanya transenden, tidak jauh, tetapi Allah itu adalah iman yang dekat dengan kita, bahkan hanya sejauh doa. Pertanyaannya, apakah doa itu mudah atau susah? Apakah doa itu mudah atau susah? Bagi saya adalah dua-duanya benar. Doa itu mudah karena kenapa? Terlihat simpel sekali. Bagaimana ungkapan hati kita kepada Tuhan tidak ditentukan dengan bagaimana kata kata, kalimat-kalimat kita, bagaimana tempat kita, di mana kita berada. Tidak. Berbeda dengan kepercayaan yang lain yang harus menghafalkan kata-katanya supaya mereka bisa berrelasi dengan Tuhan. Tidak. Tetapi bagi kita orang Kristen, ini adalah hak istimewa ketika kita memanggil Tuhan sebagai Bapa, bahwa kita datang kepadanya dengan apa adanya kita kok. Kita tidak perlu berpura-pura dan penuh dengan kejujuran di hadapannya. Itu kenapa saya katakan bahwa doa itu adalah mudah. Kemudian di sisi yang lain, doa itu juga susah atau sulit. Kenapa saya katakan begini? Pasti kita mengalami jatuh bangun di dalam kehidupan kita. Pasti kita mengalami berbagai kepahitan di dalam kehidupan kita. Masalah-masalah besar. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ada di dalam situasi sulit, kira-kira kebayang nggak mau berdoa kepada Tuhan dan menyebut dan bersyukur kepada Tuhan? Saya yakin bahwa secara pribadi saya nggak kepikiran untuk berdoa. Dari awal saya sudah bilang bahwa ketika saya di dalam kepanikan, di dalam pergumulan besar, kecenderungan manusiawi kita adalah apa jalan keluar yang saya harus temukan dan hadapi. Nah, bukan hanya Bapak Ibu yang mengalami, saya mengalami hal yang begini. Ketika saya di dalam keadaan terpuruk, maka kecenderungan saya adalah mencari jalan pintas. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita melihat Elisa di dalam bagian ini, dia berdoa kepada Tuhan supaya dibukakan mata bujangnya melihat penyertaan Allah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pada akhirnya si bujang Elisa ini pun melihat Allah kan. Di sini kita melihat penyertaan Allah itu sempurna bagi Elisa. Makanya dia berkata, jangan takut, yang menyertai kita itu adalah bukan orang-orang biasa, bukan manusia, tetapi Allah itu sendiri. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kemudian apa yang terjadi? Elisa juga berdoa untuk musuh-musuhnya. Walaupun kalau kita lihat di sini adalah doanya itu bukan membukakan mata, tapi justru butakanlah mata-mata orang-orang ini. Tetapi kalau kita perhatikan, bukan membutakan secara fisik. Bapak Ibu coba perhatikan nanti, bukan membutakan secara fisik. Sekarang kenapa? Mereka bisa jalan kok sampai ke Samaria. Begitu. Tetapi apa yang dikatakan di sini adalah bahwa dibutakan di sini adalah Tuhan membuat mata mereka terpesona dan bingung oleh cahaya yang terang itu. Tuhan membutakan mata mereka, bukan buta secara fisik, tetapi membuat mata mereka terpesona melihat terang itu, sehingga mereka bingung. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Elisa berdoa, apakah musuh-musuhnya kabur? Apakah musuh-musuhnya langsung mati di tempat? Tidak. Musuh-musuhnya tetap ada. Musuh-musuhnya tetap mengelilingi dia. Tetapi satu yang pasti, bahwa Allah yang beserta dengan Elisa dan juga bujangnya. Dengan Tuhan menyertai bukan berarti masalah hilang. Tuhan menyertai membuktikan kita bisa memikul beban itu bersama dengannya. Ini adalah, menurut saya adalah hal yang baik Bapak Ibu, bahwa penyertaan Allah bukan berarti bahwa hilangnya seluruh masalah kita, tidak. Hilangnya seluruh persoalan hidup, pergumulan kita, tidak. Justru kita bersama dengan Allah membuktikan bahwa Allah mempercayakan kita untuk boleh menanggung masalah itu karena kita mampu bersama-sama dengan Dia. Pasti kita tahu sebuah lagu Bapak Ibu, doa mengubah segala sesuatu. Pasti tahu. Doa mengubah segala sesuatu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan ungkapan, perkataan, kalimat atau kalimat itu? Bagi saya ini saya kurang setuju dan tidak setuju. Apakah Allah bisa mengubah segala sesuatu hanya melalui doa? Di sini kita melihat Bapak Ibu, doa mengubah segala sesuatu. Saya pikir tidak. Karena kenapa? Kita melihat bahwa Allah punya ketetapan sendiri. Ketika kita berdoa bukan mengubah ketetapan Allah, tetapi bagaimana kita tunduk di bawah otoritas Allah. Menyerahkan segala sesuatu
untuk menjadi kehendaknya. Doa bukan memaksa Allah untuk bertindak, namun membiarkan Allah berkarya sesuai dengan kehendaknya. Kita belajar dari seorang tokoh reformasi namanya John Calvin, Bapak Ibu. Dia mengungkapkan di sebuah bukunya, dia berkata begini, doa semestinya adalah suatu emosi hati yang di dalam, yang dicurahkan dan dipaparkan terbuka di hadapan Allah. Dipaparkan, artinya apabila tidak ada sesuatu yang ditutupi, kita harus adanya kejujuran di hadapan Allah ketika kita berdoa. Masalahnya sekarang ini adalah, adakah ketika kita datang kepada Tuhan dengan penuh kepura-puraan? Tuhan Maha tahu kok, hal yang terdalam di dalam hati kita pasti Dia tahu. Masalahnya adalah, kenapa kita mesti harus berpura-pura ketika kita datang kepada Tuhan? Melalui doa kita melontarkan segala keinginan, keluhan, kecemasan, ketakutan, pengharapan, dan semuanya kita bawa di hadapan Allah. Bagaimana kita berdoa? Ya seperti anak kepada ayahnya, ketika dia meminta sesuatu, ya seperti itu. Tuhan, contoh ya, Tuhan hari ini saya jengkel kepada seseorang. Baik kok, tidak masalah kok ketika kita mengutarakan segala isi hati kita kepada Allah. Karena kenapa? Dia adalah Bapa. Maka Bapak Ibu, mari kita membiasakan diri untuk datang kepada Tuhan dengan penuh kejujuran, dengan apa adanya kita, tidak perlu berpura-pura. Penyerahan hidup kepada Tuhan melalui doa, tak peduli sebesar apapun kesulitan hidup yang menghimpit, namun yang pasti penyertaan Tuhan selalu sempurna. Satu poin penting menutup di poin ini adalah, jangan meminta Tuhan meniadakan beban. Minta Tuhan diberi pundak yang kuat untuk memikul beban. Jadi mari sekarang Bapak Ibu membiasakan diri datang kepada Tuhan melalui doa. Tidak perlu berpura-pura, apa adanya kita orang berdosa. Poin yang ketiga Bapak Ibu adalah adanya pengampunan. Di ayat 18, saya bacakan. Ketika orang-orang Arab itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini, maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Bila kita nanti lihat selanjutnya Bapak Ibu, bahwa ini adalah kisah yang sungguh-sungguh dramatis kalau saya pikir. Karena kenapa? Itu sangat baik sekali. Nah, perkara yang mudah bagi Elisa untuk membalas dendam kepada orang-orang Aram ini, pasukan Aram ini, itu adalah merupakan perkara yang mudah Bapak Ibu. Karena kenapa? Ketika dia berdoa kepada Allah untuk melenyapkan musuh-musuhnya itu pasti bisa. Tetapi apa respon daripada Elisa? Elisa tidak melakukan hal itu. Justru dia melakukan hal yang lebih mulia yang tidak bisa kita pikirkan. Bila kita melihat selanjutnya, maka dia melakukan hal yang mulia. Bahkan ketika muncul niat daripada Raja Israel untuk membunuh orang-orang Arab ini, maka apa yang dikatakan oleh Elisa? Katanya, jangan engkau membunuh dia. Justru engkau menjamu mereka, menghidangkan mereka makanan yang besar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa Elisa melakukan hal ini? Ketika dia ada intimasi dengan Allah, dia tahu bahwa pembalasan bukan haknya, tetapi haknya Allah. Elisa tahu bahwa dia hanyalah hamba. Dia tidak punya wewenang untuk melakukan hal yang bodoh, tetapi dia hanya melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Dikala kita mengalami kesakitan, dikala kita orang lain menyakiti kita, baik secara kata-kata, sikap mereka, bagaimana respon kita? Adakah kita berkata, awas ya, nanti saya akan balas? Atau justru kita diam dan berdoa kepada Tuhan? Damai sejahtera hilang bila tidak ada pengampunan. Melalui pengampunan, relasi yang baik akan terjadi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini dibuktikan oleh Kristus. Relasi yang baik, hubungan kita dengan Allah rusak karena dosa. Tetapi melalui Kristus, relasi kita dengan Allah terhubung kembali karena Allah sudah mengampuni kita. Allah sudah memperdamaikan kita. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perkara mengampuni bukan perkara yang mudah. Mari kita belajar dari Kristus bahwa selama hidup kita ini adalah pergumulan kita bersama. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam menjalani 1 tahun ini penuh dengan ketakutan pasti, penuh dengan ketidakpastian pasti ada. Tetapi satu yang pasti, bahwa di dalam menjalani hari-hari kita, Allah selalu ada di pihak
kita. Jangan pernah takut dan gentar. Allah selalu beserta dengan kita. Dia adalah Immanuel yang selalu beserta dengan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh pemeliharaan-Mu. Oleh kemurahan-Mu ya Tuhan, Engkau boleh menolong kami semakin hari mencintai firman. Dan biarlah Engkau Tuhan terus menemukan kami di masa-masa kegentingan hidup kami. Biarlah kami boleh terus melihat Tuhan bahwa Engkau bertindak bagi kehidupan kami. Memampukan kami untuk boleh melihat Tuhan dibanding masalah kami. Untuk boleh memampukan kami untuk terus sujud dan berdoa setiap saat di hadapan-Mu. Dan juga untuk boleh melakukan apa yang Engkau kehendaki, yaitu mengampuni sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur pada pagi hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Terima kasih buat hambanya, dan kiranya firman Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini menjadi kuat dalam kita dan menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Untuk itu pada kesempatan ini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi kita untuk kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Namun sebelum memberikan persembahan, firman Tuhan berkata dalam Keluaran pasal 30 ayat 35 berkata, semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni dan kudus. Berjalannya persembahan, mari kita memuji Tuhan dengan sukacita, dengan pujian kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita bersama-sama berdiri. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh menyelesaikan akan kebaktian kami. Kami berterima kasih kepada-Mu. Firman Tuhan yang dapat kami nikmati, supaya itu boleh menjadi kekuatan kami. Bapa, kami juga bersyukur kami boleh membawa persembahan kami kepada-Mu, yang ini dapat dipakai untuk kemuliaan. Bapa, kami bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Dan saat ini Tuhan, di mana
vaksin COVID-19 sudah mulai didistribusikan. Tolong Tuhan, supaya vaksin ini dapat dibagikan merata di seluruh Indonesia. Dan mulai orang-orang yang perlu divaksin, supaya divaksin terlebih dahulu, sehingga dapat melayani ke depan. Kami bersyukur untuk vaksin yang sudah datang. Berkati juga vaksin yang masih akan datang lagi. Dan itu semua boleh mencukupi kebutuhan buat seluruh rakyat Indonesia dapat divaksin. Kami hanya menyerahkan salah satu dalam tangan. Tolong Tuhan, supaya pendistribusiannya berjalan dengan baik. Kami berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kami, supaya tetap aman di dalam lindungan-Mu, Tuhan. Tolong, supaya bangsa ini boleh menjadi satu, bersama-sama membangun negara kesatuan Indonesia di dalam kerangka NKRI. Supaya Tuhan bangsa ini tidak saling menjatuhkan, tetapi bersama-sama saling mendukung, saling membangun, saling memelihara satu dengan yang lain. Tolong Tuhan, jika terjadi sektarian-sektarian di mana-mana yang hendak mencoba menghancurkan akan NKRI, Kau patahkan di dalam nama Yesus. Biar bangsa kami Tuhan boleh berjalan di dalam jalan rel yang benar, yang Tuhan sudah berikan kepada kami, kepada pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, dengan memberikan Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika untuk membangun bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati ekonomi Indonesia supaya bisa bergulir dengan baik, sehingga seluruh rakyat boleh bisa menikmati akan kedamaian, menikmati Tuhan, akan kecukupan di dalam hidup dari hari ke hari. Terima kasih Bapak. Kami berdoa biar Bapak Presiden Jokowi diberikan hikmat dan akal budi, dan boleh memutuskan segala sesuatu bersama-sama dengan para menteri untuk menjalankan roda pemerintahan di bawah takut akan Tuhan. Tolong Tuhan, supaya orang-orang lain yang ada di sekeliling dan di luar pemerintahan yang mau mencoba merongrong dan menjatuhkan pemerintahan yang sah, supaya Tuhan ini semua dapat digagalkan. Karena bangsa ini sudah berjalan di dalam track yang benar dengan pertolongan. Berkati bangsa. Terima kasih. Serahkan semuanya di dalam tangan. Tolong Tuhan seluruh jemaat untuk tetap dikuatkan. Seluruh jemaat tetap sehat ada di dalam naungan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami naikkan doa dan syukur. Haleluya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Amin. Selamat siang, Tuhan